Saya tanya ke malam tidak masuk. Kan kalau saya bersepeda kan, wah saya bawa ini kan mahal. Atau nanti kita ke kebun kan bawa ini kan mahal. Sepertinya ada maunya itu. Iya dong. Mazmur 11. Biasa gitu. Yang suami istri biasa. Oh belum sampai. Namanya Pak Henry. Mazmur berapa? 11. 11. Sudah jalan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab tidak orang fasik menutup susunya. Mereka memasang apanya pada batu susu, untuk menanam orang yang berusaha di tempat dalam. Apabila ada dasar yang juga, apakah yang dapat dibuat oleh rumah? Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus. Tuhan matanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Dia membenci orang yang mencari kekerasan. Dia menghujani orang-orang fasik dengan anak berapi dan belerang. Angin yang berhembus itulah isi di dalam mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Dia mengasihi keadilan. Orang yang lurus akan memandang wajah-wajah. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai segala abad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan memulai membaca kembali. Dan pada hari ini kita akan membaca Keluaran bab 17. Delapan sampai 16. 8 sampai 15. 16. Ayat 8 sampai 16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok kamu akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganmu." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang.
Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan pada Amalek dan kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah misbah dan menamainya Tuhanlah janji-janjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Ia berkata, Tuhan, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca begitu, siapa yang berperang? Tuhan. Yang nyata berperang itu siapa? Ya orang Israel. Tapi coba lihat, coba diperhatikan. Selain tahun Dan Amalek. melawan Amalek dan berperang melawan orang Israel di tanah Mesir. Ya, terus Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangan. coba perhatikan, di situ kan ada sesuatu ya. Di satu pihak itu Yosua pemimpin perangnya kan, yang sungguh nyata. Tetapi di lain pihak ada Musa. Ada Musa di situ dan didukung oleh dua teman yang lain, Aaron dan Hur. Maka sebenarnya menjadi menarik itu, siapa sih sebenarnya yang mau dikatakan berperan di dalam hal itu ya? Apakah Yosua yang memang terjun ke tempat perang, medan perang dengan membawa pedang, atau sebenarnya Musa? Musa. Bersama, Atau mungkin lain lagi kita mengatakan Tuhan. bersama. Nah, itu ada gabungan kekuatan yang di situ Antara Yosua dan Musa, antara Yosua dengan Musa dan orang lain. Harun dan Hur. Di dalam perikopa ini ditampilkan sesuatu mungkin yang agak berbeda. Biasanya kan Tuhan sebagai pahlawan perang, ya. Tapi di sini diperlihatkan Kerjasama. ada hal yang lain yang mau ditunjukkan. Di peperangan itu antara orang Israel dan orang Amalek, dan merupakan sebuah cerita atau legenda yang bertujuan membina. Jadi membina itu membina apanya ini? Nanti kita bisa lihat. Cerita ini menonjolkan segi kemanusiaan di tengah penampilan kuasa ilahi untuk merenungkan gambaran kepahlawanan Musa. Jadi sebenarnya tetap tokohnya itu di situ bukan Yosua, tapi tokohnya adalah Musa. Bagaimana sebenarnya Musa yang notabene tidak terjun ke medan perang, ternyata itu sebenarnya memimpin perang. Dalam cerita ini dipahami bahwa keselamatan selalu mengandung kerjasama antara rahmat ilahi dan peran serta manusia. Nah, ini poin yang sangat saya penting. Membina manusianya itu di bagian inilah gitu ya, bahwa keselamatan itu mengandung kerjasama antara rahmat ilahi dan peran serta manusia. Jadi mau ditunjukkan bahwa tidak melulu seluruhnya rahmat, gitu ya. Rahmat itu penting, punya peran, tetapi juga orang yang diberi rahmat harus ikut ambil bagian.
ada partisipasinya. Jadi kalau orang itu diberikan rahmat tetapi dia tidak mau berdinamika dengan rahmatnya itu, justru di situ malah menghabiskan rahmat. Ya kan? Mengubur talenta. Nah, mungkin itu bahasa yang lain. Maka menjadi penting di situ Bapak Ibu antara rahmat dengan partisipasi manusia.